menggunakan Yuzong ya. Benar banget. Ini dia nih, Dan kali ini kita langsung saja masuk ke game yang kedua. Udah gak sabar melihat permainan seperti apa lagi dari kedua belah tim. So buat kalian semua jangan lupa di like, comment, dan juga di share ke kawan-kawannya. Dan kita langsung masuk saja. Dan seperti yang sudah kuduga, Dreams akan menjadi tank dengan Pakuitonya. Wacau, wacau, wuhahi. Serem gak ya? Masuk dalam rerumputan tahu-tahu rusuk lu digebuk sama Pakuito. Entak. Rusuk retak. Oke. KB sudah melakukan combat ritualnya, dia kabur kemana? Masalahnya kali ini dia ada mid lane, Fastron bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan Godiva. Jangan lupa Godiva punya mekanik yang cukup tinggi dengan show-nya. Bahkan Godiva itu adalah salah satu orang yang sering banget menggunakan freestyle dulu, bos. Yoi, sempat turun Kendial tapi pertarungan udah mulai pecah sekarang di bagian tengah. 3 lawan 3 cukup damai lagi keadaan, tapi Keira kembali hadir dengan adanya Soul Killer langsung dikeluarkan, mundur lagi semuanya. Bahkan Dreams yang berhasil dikawal oleh seorang Brans di arah jungle. Membuat Dreams harus mundur dengan ada flicker yang dikeluarkan oleh seorang Dreams. Buset, tadi mau maju ke bagian depan malah langsung ke swap antigen aja. Vanstrongnya harus mundur lagi. Sebelumnya udah ada 3 ditembakin ke arah satu gerobak, hilang sudah. Hilang sudah. Dan di arah bottom lane dari seorang Keira. Bakal lebih sabar lagi untuk menunggu pergerakan dari seorang Benedetta. Di arah top lane pun Rainbow nggak bisa terlalu barbar melawan seorang Kabuki kali ini. Sama-sama level 3 dan bisa dibilang equal. Gak ada yang diuntungkan atau gak ada yang menang dari landingnya. Bahkan dari segi vision yang kita lihat lebih diunggulkan. Menunjukkan seorang Fans bakal coba ditinju begitu saja. Fans masih bisa mundur dengan ada satu buat Restless ke arah belakang. Untung Restlessnya masih ada. Kalau nggak cukup panik juga di bagian belakangnya. Ada petinju yang mungkin stuck ya kalau udah terkumpul dengan adanya merah-merah di tubuh dari Pakuito. Waduh, uppercutnya, jabnya, hooknya, buset dah. Kalau misalnya tinjunya nyala, jalannya pelan, di hook straight jab langsung kelar, bro. Ngeri, bro. Tapi ternyata dia Ramir dan kali Dreams memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Godiva dan juga Vanstrong yang benar-benar membuat Dreams kewalahan. Kenapa? Karena early damage yang dilakukan dan juga crowd control yang didapatkan tim Aura Fire membuat Dreams gak bisa terlalu barbar. Brans harusnya tahu di situ ada seorang Kabuki karena landing yang dimiliki oleh tim Bigetron agak sedikit tertinggal. Brans bakal coba untuk meng-cover pergerakan di arah top lane. Meanwhile, Fans bakal fokus di arah mid lane melakukan clearing minion saja. Oke, 3 player tadi di area mid masih santai. Turtle terbuka bebas. Pakuito kalau dari minimap kita lihat sudah mulai mendekati ke arah turtle tersebut. Yuzong juga perlahan masuk di bagian belakang. Godiva udah langsung mengeluarkan jet kundonya, tapi ternyata belum ada Way of Dragon yang dikeluarkan sama sekalian. Hilang sudah satu orang dari Bigetron Alpha. Spot didapatkan oleh seorang Fastron, bakal coba dipanggil saja Fastron. Dan naganya langsung ngikut. Ini naga bener-bener naga genit. Dipanggil sedikit langsung nyamper Pak Bro. Ada abang. Ada abang. Tapi lihat Way of Dragon belum dikeluarkan. Oh, sudah dikeluarkan oleh seorang Kabuki. Putra-putran di arah mid lane memilih untuk mundur dari kedua belah pihak. Bigetron dan juga Aura Fire ke arah top lane. Ini Kabuki balik lagi ke atas, ada Rainbow dengan menggunakan Alice-nya masih santuy aja. Satu Raptor Macet pun udah diambil oleh Brans. Fans masih melakukan farmingan, sementara itu untuk Ripo mengganggu keberadaan wave minion yang dimiliki oleh Keira. Dan Brans bakal memilih untuk mendapatkan jungle terlebih dahulu. Lalu dia bakal fokus ke arah turret di arah bottom lane. Mountain Shaker telah dibuka, kali ini para Vision Team Bigetron Alpha sudah terlihat saja langsung mencoba untuk mengambil satu buat, tapi lihat freestyle dulu Brans berhasil dapatkan seorang Godiva langsung berubah ke seorang Brans dari bottom lane. Seperti yang sudah kuduga, sudah kubilang, sudah kuperingatkan, Godiva ini cukup ahli menggunakan freestyle dulu, bos. Baik-baik, dan itu pun terjadi. Langsung ada sebuah flicker yang mengakibatkan Way of Dragon-nya berhasil mendapatkan ke arah Brans. Brans pun kehilangan waktu untuk beberapa saat melakukan farmingan, tapi untuk purple buff-nya udah nongol lagi. Oh hey, ada ikan pauce ya. Oke, ada ikan pauce yang sedikit menegangkan kali ini. Sudah early phase lagi-lagi, Aura Fire strong banget kali ini. Dan bahkan sudah gue peringatkan kan, dengan adanya satu buah freestyle dulu, bos. Waduh. Langsung. Ini dia momen ikan pauce di mana ya kita juga ya sambil menunggu. Freestyle dulu, bos. Freestyle dulu, bos. Freestyle dulu, bos. Freestyle dulu, bos ya. Baiklah, kalau begitu seperti biasa kita ya akan melihat-lihat sedikit lah pesan-pesan apa saja yang sudah dikirimkan oleh rekan-rekan yang ada di luar sana. Boleh, buat Pak Pulong apa sih yang nggak boleh? Coba dulu kita baca. Nih, sampai ada yang bilang, Ji baca DM gua. Apa tuh? BTW sisa baterai gua 1% buat BTR nih. Semoga kalian menang. Katanya dia benar-benar sisa
Satu baterai sisa 1% untuk nonton BTR doang bro. Waduh, Nah ini untuk Aura Fire nih gua. Ke pasar beli pare, cakep. jangan lupa beli pilus. Oke, Tetap semangat Aura Fire. oke, cakep. Walaupun kalah terus. Maksudnya dia Iya, tetap memberikan support ya, mendukung, iya. memberikan semangat ya. Bagus, 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 bagus. Nah, ini kita sambil menunggu ya. Ada sedikit technical pause yang udah dilakukan ataupun yang udah diminta ya. Ini ada isu connection tadi dari kubu Aura Fire ya. Iya. Yes. Cuma nih ada lagi yang ngirim ke Pulung nih. Pak Pulung ini nonton MPL sambil nangis lah. Gue penasaran dong, gue buka. Hah? Sambil motong bawang rupanya. Ini juga ada nih. Sambil pantes nangis. Aku pikir Ada kamu juga dari terharu. Ari Pratama, dia bilang titip salam buat player semangat main MPL-nya, beri kejutan seperti MPL season yang ke-6. Wih, Gue demen nih banyak cewek-cewek yang DM gue sekarang nih. Masa Hah? sih? Kok gua nggak ada Ji? Nonton MPL sambil bersih-bersih rumah nih Ji. Cakep. Bisa. Buat Malming, Tar tetap nonton MPL walaupun gak jomblo, setia nemenin kalung emas ngecaster stay safe semua. Dia gak Widih. jomblo tapi ya males ah. Ayo wanita-wanita yang jomblo-jomblo nih ya. Gimana Long? Guided Wing. Ada abang. Sini dong deket. Ada abang. Sekarang kita kalau ngeliat Matilda Guided Wing langsung ada suaranya ya. Iya. Ya udah, dan sepertinya kita udah bisa kembali lagi menuju ke game. Langsung aja antara Big Hero apa versus Aura Fire, di mana Aura sama seperti di game pertama mengunggulin di awal-awal dengan 2 poin. Tapi final blow dari seorang Ripo melakukan clearing mini cukup cepat dan sepertinya bakal melakukan rotasi kembali. Kabuki hampir saja terpick off di arah top lane tapi masih bisa survive di top lane. Oke, ini top lane. Baik, Lexa begitu ya. Iya. Gue ngikutin Oji, goyang rahang gue. Gua lagi mau mengimprovisasi nih supaya lebih baik lagi atau Oh, lebih sudah pasti, menarik Pak. gitu loh bro. Yo, iya. Tapi Turtle Came by Mandiri bakal coba dicolek oleh seorang fans di arah top lane. Ada yang mengcover di sana, ada Godiva, ada Kabuki, Pastro juga, tapi bakal coba dipasang oleh seorang Rainbow dan berhasil dengan retribution yang cukup baik dari seorang fans di arah top lane. Rainbow tadi ilmu teluhnya lewat karena turtle gitu kan gedek juga kalau sampai diambil dia gitu. Itu coba doang coba. Itu coba. Lu udah WA, udah ngajak makan tapi ujung-ujung jadian sama orang lain ya kayak begitu. Tapi ujungnya ternyata ya. bakal coba dipasangkan di arah top lane. Kali ini Godiva langsung coba dihisap-hisap kayaknya. Duel track menuju ke arah seorang kayaknya. Pilihan yang salah dari seorang Tris. Kali ini bakal coba menginjak. Jeb, uppercut. Bahkan Godivanya masih survive. Dreams pun harus bunuh dengan seperempat darah terakhir. Faststrong pun gak bisa berbuat banyak kali ini. KYY-nya harus tumbang. Padahal bisa gue bilang agak salah kick kalau misalnya nge-kick seorang KYY. Kalau dia tadi bisa nge-kick Rainbow, mungkin itu bisa lebih cuan lagi. Lebih Pablo. cuan lagi Tapi ya. bukan Nasa- sengaja gak sih kayaknya? Sengaja ya? Iya, sengaja masang badan gitu loh kayaknya. Biar apa? Biar turretnya juga nggak tumbang di area Yep. top lane. Ya itulah tindakan perlindungan yang dilakukan oleh KY. Mending dia aja deh gitu yang terkena daripada rekan-rekannya. Nggak apa-apa, aku mati. Yang penting core-ku nih bos. Waduh, Waduh. nggak apa-apa. Akunya nggak jago main, yang penting cowokku jago. Kan Tapi banyak di banget arah gitu ya. bottom lane bakal coba clearing minion. Pak Pulung salah di situ nadanya dan Ribo berhasil melakukan clearing minion di arah bottom lane. Iya itu dia Ranger Mas. Salah. Itu dia Ci. Nadanya salah. Nadanya. Ya udah, kalau gitu Ada kita lanjut uppercut lagi nih menuju ya. Sarung Godiva di arah bottom lane dan para pemain dari tim Aula Fire bakal mundur terlebih dahulu dan ditangkap di sana. Pastro nggak bisa pulang Oh, no. kemana-mana langsung ada Screaming Eagle dan bakal Pastro pun harus hilang di arah mid lane. Screaming Eagle-nya udah teriak au, ternyata nggak bisa membuat dia kabur. Iya, nggak bisa juga membuat Pansong tadi selamat. Bahkan rekan-rekannya pun bisa dibilang cukup tertinggal di bagian belakang. Tapi Aura, beberapa menit di awal mereka jauh mengunggulin Bigoton Alpha dari beberapa sisi ya. Bahkan bottom lane-nya udah berhasil dilumpuhkan. Oke, ini posisi yang bagus banget untuk tim Aura untuk mendapatkan top berikutnya. Kenapa? Karena bawahnya dia dorong dari tim Bigetron Alpha. Dan di arah top lane pun ada Kabuki yang melakukan cutting minion. Kabuki tertangkap, gak bisa pulang, maunya digoyang tapi bisa oleh seorang Rainbow. Meanwhile, Fans menuju ke arah turret di arah top lane. Dan ini adalah space yang bagus banget untuk seorang Fans. Dan bakal coba ke arah Turtle lagi sih mereka harusnya. Kalau enggak Iya. mereka bakal menyia-nyiakan kesempatan yang mereka dapatkan kali ini. Capek sih kalau mau ngelawan Kabuki dengan menggunakan Ruby dengan pertarungan jarak dekat seperti itu. Tapi Wave Dragon-nya tadi berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Dream. Dan Dream udah berhasil dihancurkan. Dead Sonata tadi mengenai ke arah Kabuki dan Oh Tanda. my god, Pras berhasil mencuri satu water dengan retribution-nya kali ini. Hampir saja dari tim Aura berhasil mendapatkan turtle yang keduanya. Tapi ternyata Brans tiba-tiba Brans datang nyuri turtle. Ketiga by the way.
Ketiga. Ketiga ya? Iya. Iya, sorry, ketiga. Terlalu fokus kita ya. Terlalu fokus banget. Kacau datang ke depan dengan menggunakan apa ya, rondonya. Tahu-tahu berhasil mendapatkan, tapi untuk kali ini kita lihat dari Jet Kundo tadi satu hit terakhir berhasil mengenai ke arah Benedetta. Tapi Fansol terkena damage-nya cukup banyak dari seorang Brad. Lihat dengan Rhapsody. Indah berjanji bakal lihat ada Godiva di sana, tapi ternyata tidak ada. Retribution telah dikeluarkan. Saya ke arah belakang. Fansol memilih untuk mundur, tapi ternyata ini wasting banget. Kayaknya yang mencoba di sana. Well, selanjutnya berhasil mendapatkan 1 poin tambahan untuk tim Aura Fire. Ternyata tidak wasting, ternyata debating dari seorang Fansol berhasil membuahkan hasil. Mereka pulang membawa KYY ke arah base. Yap, datang beramai-ramai di mana tadi udah ada inisiat yang dilakukan oleh Keira dengan Black Dragon Bomb-nya memotong di bagian belakang, melakukan pertempuran tepat di area hampir aja dekat pit dari purple buff-nya, mengakibatkan satu orang langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Wow, Brad sudah punya Blade of Despair kali ini dan head to head dari gold lane-nya Rainbow benar-benar berada di posisi yang cukup baik dengan 8,8 KDA. Tapi ternyata Kabuki bakal berhasil dihindari begitu saja. Ada Dreams juga di sana, para pemain dari tim Aura Fire mendominasi di menit yang ke-8 kali ini 40. Yoi, tercolok aja apabila Keira, tapi ternyata dia ingin lompat ke bagian depan, gak berhasil untuk mendapatkan karena siapapun. Pertarungan antara petinju dan juga Muay Thai tadi antara Godiva dan juga Dreams. Bukan Muay Thai. Bukan. Kungfu boleh. Tapi skinnya nggak akan ada Muay Thai, Pak ya. Iya, kalau pakai Muay Thai. Iya, udah Kalau itu kungfu. Tapi dari tadi ya, aku melihat ini Van Strong ini benar-benar agresif banget playnya. Dia kayak berani banget untuk inisiasi, buang flicker ke belakang, guided wing hanya untuk escape dan ngebite kayak bener banget yang tadi Ranger Mas bilang di bagian mid lane dari pikiran Alpha. Tapi sayangnya mid lane turret dari pikiran Alpha juga belum ditumbangkan saat ini. Masih dipertahankan posisinya kali ini, tapi Dreams udah lihat di situ ada seorang Godiva, tapi ternyata coba ditangkap begitu saja, gak ada follow up damage. Damage terlalu sakit Godiva. Duel Dragon ke arah yang salah, tapi setidaknya satu buah Death Sonata gak berhasil menumbangkan, tapi untungnya ada Rainbow di sana. Para pemain dari tim Aura Fire kehilangan satu playernya, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Rebound Dreams hampir saja dikaplok begitu saja. Mau kemana lo, jebretan, memilih untuk pulang dari seorang Fansol. Iya, untungnya berdekatan dengan Rainbow ya. Apabila tadi kalau sampai tadi nggak berhasil untuk mendapatkan, tapi pertarungan masih berjadi aja. Dan bahkan kita lihat sebelumnya yang cukup sakit dengan bully-bully jarum tambah dan Kabuki gak bisa berbuat banyak. Satu kali tambahan pada flow, tidak bisa begitu saja. Rebound memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan final bullet, tapi masih bisa diselamatkan oleh seorang Pan. Satu buah panah asmara menuju ke seorang Ribo dan Ripo tertumbangkan di arah mid lane. Wah. Aura sepertinya mulai mengamuk, mulai menemukan bagaimana pola permainan yang baik untuk mereka. Bigatron Alpha tertekan, Lord udah mulai dicicil, udah mulai disikat habis, tersisa sekitar 10.000 jangan lupa aja. ini akan menjadi Lord pertama untuk tim Aura Fire. Dan jangan lupa juga kita akan merayakan 2 juta followers kita di Instagram. Jadi buat kalian semua kita bakal bagi-bagi skin bundle, ada Dragon Temper dan juga Saber dan juga 2 Samsung. Langsung aja kalian komen di Instagram dari MPL ID Official karena kita merayakan 2 juta followers bersama-sama seluruh Sobat Mobile Legends di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Oke, kalian langsung aja nongol di kolom komen dengan memberikan bagaimana harapan kalian untuk MPL Indonesia ke depan ya. Tag 3 teman kamu, tapi jangan lupa tetap langsung follow aja MPL ID Official ataupun Samsung Indonesia. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura Fire udah menjaga posisinya di arah mid lane dan juga di arah bottom lane. Bapak Lord yang terhormat pun sudah muncul, bakal coba dihajar. Ada final blow di sana. Dance mulai tersangka tapi belum ada uppercut, memilih untuk mundur terlebih dahulu dan berhasil menangkap seorang Fansol. Kayaknya juga nggak memaksakan keadaan, tapi Rainbow bakal mengisap darah semua para pemain tim Aura Fire dari bottom lane. Kabuki pun hanya menahan seorang Rainbow, gak bisa di take down begitu saja Pak Bulu. Kabuki capek sih kalau mau disederhanakan, tapi untuk sekarang kita lihat ada satu pergerakan tadi Dreams yang melakukan initiate ke bagian depan. Dreams yang memimpin lagi untuk rekan-rekannya ke bagian bawah, menghilangkan satu wave minion. Hanya tersisa 3 inhibitor turret yang dimiliki oleh Bigatron Alpha, sementara untuk Bigatron Alpha belum bisa menyentuh ke arah turret manapun yang dimiliki oleh Aura Fire. Aura Fire mendominasi di game kedua kali ini. Para pemain tim Aura hanya bisa satu, dia jangan sampai melakukan kesalahan sedikit. Dan dia benar-benar harus bisa memantapkan snowballing yang mereka miliki ini. Kalau mereka melewatkan hal-hal penting itu, mereka nggak disiplin di laningnya. Ini bisa dibalikkan oleh Bigatron. Dan Aura Fire harus menjaga core-nya dengan baik. Nggak boleh ada yang birahi, nggak boleh ada yang overconfident. Nggak boleh ada yang keculik. Nggak boleh ada yang keculik sama sekali. Dan Kabuki ini harus mundur, nggak boleh. Dan Godiva pun, even tanknya nggak boleh ke pick off kalau mereka mau mendapatkan kemenangan di game kali ini. Tapi Bigatron Alpha yang harus mencari celah titik dari Aura Fire, di mana kelemahan Aura Fire itu baru bisa membalikkan keadaan untuk tim Bigatron. Winning condition untuk kedua belah pihak.
Oke, sementara untuk KAI sendiri udah bisa dibilang tiap ada rumput dicolok, ngetes aja di dalam ada orang kakak ya gitu. Yes, benar banget. Tapi ternyata dari tadi juga Latahan belum ya? ada. Hah? Latahan. Latahan Pak memang. Rumput dikit dicolok, ada Rumput rumput dikit dikit colok. colok. Iya Pak, kayak orang mau nyetrum ikan Pak. Wah ada air dikit setrum, mana tahu ada ikan yang ngambang langsung kan ya Nggak gitu. bisa lihat rumput gondrong dikit. Yoi. Colok aja Langsung awas nyasar di dalam rumputan tersebut aja ya. Oke, ini live statistik dari Gold yang dimiliki 39.000 Waduh. gold. Yang sudah didapatkan oleh tim Aura Fire tuh bergeser terus tapi masih diungguli oleh tim Aura, bahkan turretnya 6 yang diamankan dari tim Aura Fire dan Lord 1 Lord kali ini. Dari data sih tahu aku baru Lord pertama 40. Iya, ini menjadi Yo, Lord Lord pertama pertama. untuk Ya kan? Aura Fire Iya. karena di data kita Aura belum pernah untuk mendapatkan Lord dalam pertandingan yang udah mereka lewatin sebelumnya. Benar bukan sembarang benar, Mountain Circle telah dibuka. Hujan api pada bapak kau, hujan api untuk ngebuka vision para pemain tim Bigetron Alpha. Tapi ingat, mereka punya Dreams, Dreams bisa membuat momentum, Dreams bisa flicker dan langsung uppercut dan itu bakal menjadi bencana untuk seorang fans kalau dia berada di posisi yang tidak baik atau tidak aman. Oke, sementara untuk Isan Shin sendiri nih bagaimana Bung KB? Apakah DHS menjadi item terakhirnya tuh? Iya, kayaknya DHS pilihan terakhir sih buat ngerontokin bagian mungkin kayak seperti Pakuito atau bahkan Elisnya. Atau bahkan untuk sekedar mempercepat Lord juga bisa banget untuk momen kayak sekarang emang paling pas sih buat fans nge-build langsung ke arah Demon Hunter Sword. Wah, sementara untuk Keira masih berhasil kabur. Untungnya Black Dragon Point masih bisa disimpan, akankah dia melakukan inisiat tambahan? Tapi- Rekan-rekannya udah mulai hadir aja di bagian belakang. Pertempuran Oke, mulai lihat pecah Dreams sudah. diamankan langsung dibalikan keadaan. Dreams memilih untuk mundur dengan satu buah Psycho Eagle-nya Fastro. Ternyata terbawa sampai ke arah turret. Di Kenting kembali. Dua-dua timnya benar-benar sabar sekali dan bahkan Kenting kedua belah tim melakukannya dengan baik. Gak ada yang terpikat oleh rayuan kedua belah tim kali ini. Wow, Iya. wow, W-A-W-W-O-W. Wow dan wow dong. Ya, jadi. salah ya. Cuman ya gitu tadi ya, Cycling Eagle bisa dibilang juga kalau emang dibawa sampai ke base ya malah keikut, itu bahayanya dari Cycling Eagle. Tapi untuk beberapa momen itu akan menjadi pedang yang sangat-sangat tajam sekali. Dan sekarang kita lihat ya baik Fastro banget. tertangkap kali ini coba diuppercut. Fastro benar tumbang. Kali ini para pemain dari tim Aura Fire kehilangan satu player yang cukup penting yaitu Fastro sebagai supportnya. Bahkan ada Bapak Lot yang terhormat dan Ripo bakal berada di posisi yang cukup bebas untuk melakukan split push. Pak Pulung ini gak bagus untuk Aura Fire. Aura Fire gak boleh melakukan blunder kembali. Mereka gak boleh memaksakan keadaan. Mereka harus melakukan laningnya dulu, disiplin. Bahkan bisa harusnya mereka membuat tim Bigetron tidak bisa melakukan Lord. Wah, Ripo pun udah bisa menemukan ataupun mendapatkan satu inner turret lagi. Di bagian tengah pertempuran Rainbow dikeroyok sendirian, tapi dia berhasil untuk menyedot darah dari seluruh player yang ada tepat di daerahnya. Masih bisa bertahan. Pilihan kali ini menunjukkan serangan Keira. Gak peduli apa yang terjadi, tapi lihat buntut dari kadalnya. Nanti menumbangkan seorang Bras langsung bersama dengan seorang Drill. Para pemain tim Aura Fire mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dua player dari tim Bigetron Alpha harus tumbang. Ini bencana. Tim Aura bisa mendapatkan Lord yang kedua. Waduh, dua orang dari Bigetron Alpha pun harus menghilang di mana momen Lordnya udah hadir, Lordnya udah menanti. Siapakah yang akan mendapatkan dirinya untuk bisa membantu untuk menggeber ke arah pertahanan lawan. Tapi ternyata untuk sekarang Aura Fire lah dua Lord sekaligus akan mereka milikin dalam satu pertandingan. Bener bukan sembarang bener kali ini. Aura Fire mengamuk. Ini dia sang naga sudah bangun dari tidurnya. Aura Fire. Hai. Jangan kayak begitulah lakukan badannya. Pedes mata kita lihat ya. Hey. Kayak nyesel gitu, nengok ke kiri. Enggak gitu, pedes saya udah berusaha ngeliat ke bawah mulu. Tapi Bigetron masih memiliki kesempatan kalau mereka berhasil mendefense Bapak Yap. Lord yang terhormat ini. Kalau dari seorang Bigetron Alpha bisa mempertahankan posisi Brans dan kali ini Brans tidak berhasil mendapatkan poin kill sama sekali sampai menit yang ke-16. Ada agak sedikit cukup berat dan Ravursa. Hey, Iya. halo. Halo, Ragusa. Halo. Halo, Ravursa. Dulu terakhir ketemu di MPL Season 6 dia jadi streamer. Streamer Nemo. Streamer Nemo. Sekarang jadi pro player MPL. Sekarang dari Udah pro beda player. profesinya. Halo. Tapi Keira tertangkap kali ini. Naga belum dikeluarkan begitu saja. Godiva bakal coba mengejar KYY Pak Pulu. Iya, masih santai aja, udah tersedot darahnya sekarang. Keira masih santai. Masih ada pertahanan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, namun di tempat lainnya 3 sisi sekaligus langsung disikat habis oleh Aura Fire. Meanwhile di bottom lane Bapak Lord terhormat lihat udah mulai mengangkat kakinya. Bakal coba ditembak begitu saja. Rainbow di garis depan mencoba mengacak-acak pertahanan dari tim Aura Fire. Keira menuju ke arah seorang Brans, apapun yang terjadi dia gak peduli. Brans berhasil menghindari tapi Keira di sana berhasil menumbangkan satu poin tambahan. Dan lihat Aura Fire sudah memasuki base. Para pemain dari Bigetron Alpha benar-benar kehilangan momentum dan deset.
Aura Fire Tide the Ghetto. Wow, Aura mengeluarkan seluruh api dan cakra yang mereka miliki.